Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 458 Panggil aku Nyonya Ratu. Bagus sekali. Senang bisa memahaminya. Katakan saja seperti ini. Kekuatan petir ilahi dalam tubuhmu terlalu kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa kau pahami sekarang. Itu aturannya. Bahkan jika kamu bisa menjadi lebih kuat lagi, pasti ada batasnya. Bahkan jika kamu bisa menggunakan kekuatan yang sangat kuat, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhmu. Misalnya, dengan kekuatan rohmu, kau sudah dapat membuat tautan ke kekuatan pembentukan roh berwarna biru. Namun, alasan mengapa kau tidak dapat melakukan ini adalah sama. Tubuhmu tidak dapat menahan kekuatan ini. Saat ini, yang terbaik adalah dengan cepat menyempurnakan manik-manik mendalam itu untuk meningkatkan kultivasimu. Bahkan jika kamu dapat membuat tautan ke formasi roh berwarna biru dengan kekuatan rohmu saat ini karena kamu telah melatih kekuatan rohmu tanpa henti sebelumnya, jika kamu ingin berhasil mendapatkan kekuatannya, itu tetap bukan hal yang mudah. Egi berkata dengan sungguh-sungguh. Sudah waktunya untuk membuat terobosan. Chu Feng menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Chu Feng menggendong Ziling ke tempat tidur. Setelah menutupinya dengan selimut, Chu Feng tidak berjalan terlalu jauh. Dia duduk di samping Ziling dan mulai memurnikan manik-manik profound. Karena manik-manik profound terlalu banyak, bahkan jika Chu Feng yang memurnikannya, ia masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain menciptakan koneksi dengan kekuatan spirit formation berwarna biru, itu bukanlah hal yang sederhana. Jadi, Chu Feng menghabiskan waktu sebulan penuh untuk menyelesaikannya. Setelah 1 bulan, Chu Feng tidak hanya berhasil menembus level 7 dari ranah mendalam, ia juga berhasil memperoleh kekuatan formasi roh berwarna biru. Ia bahkan menguasai banyak metode yang hanya dimiliki oleh spiritualis dunia jubah biru. Misalnya, membuka gerbang roh dunia. Itu adalah metode yang baru saja dikuasai Chu Feng. Saat ini, gerbang roh dunia muncul. Chu Feng berdiri di depan gerbang roh dunia, menunggu kemunculan Egi. Pada saat yang sama, Ziling, pendiri naga biru, Sugil Yuyun, Li Zhangqing, Chu Guyu, Chu Yue, dan yang lainnya mengelilingi gerbang roh dunia dan menatapnya dengan saksama. Semua orang sangat gembira, beberapa bahkan gugup karena orang-orang di sana, selain Ziling dan pendiri naga biru, tidak ada seorang pun yang melihat apa itu roh dunia. Kehidupan dari dunia lain benar-benar membuat mereka rindu. Terutama Sugil Yuyun yang juga seorang spiritualis dunia dan bahkan guru Chu Feng. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, jadi ini adalah kekuatan spiritualis dunia jubah biru. Mampu melepaskan roh dunia sehingga mereka dapat bertarung bersama dengan dirinya sendiri. Sungguh, sangat mengesankan. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya, Sugil Yuyun, akan seberuntung ini karena bisa menerima murid yang luar biasa. Mampu menjadi spiritualis dunia jubah biru di usia ini. Lihat, dia datang. Tiba-tiba, seseorang berteriak dan semua orang menjadi semakin bersemangat. Itu karena gerbang roh dunia bergelombang. Tak lama kemudian, seorang wanita muda yang sangat cantik keluar dari gerbang roh dunia. Wanita muda itu terlalu cantik. Mata besarnya berkilauan, hidungnya yang mancung, bibirnya yang merah muda seperti buah ceri, dan wajahnya yang sangat cantik. Dia begitu cantik hingga membuatku sesak napas. Terutama kulitnya yang seputih salju, namun memancarkan kilau kemerahan. Ia mengenakan rok pendek yang ditenun bulu-bulu berwarna hitam. Bahunya yang seputih salju di bagian atas terbuka, dan kakinya yang ramping dan indah di bagian bawah. Ketika orang-orang melihat, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Dan orang itu tentu saja adalah Ratu Egi. Egi masih sama seperti saat Chu Feng pertama kali melihatnya. Tidak ada sedikit pun perubahan. Dia masih seorang gadis muda yang manis dan tidak bisa lebih manis lagi. Gul saat itu, orang-orang di tempat kejadian tidak dapat berkata apa-apa karena mereka sangat terpesona dengan kecantikan Egi. Dari segi penampilan, Egi bahkan lebih unggul 1 poin dari Ziling. Dari segi sikap, Egi tidak hanya memiliki aura yang murni dan imut, dia juga memiliki daya tarik yang memikat. Dia benar-benar sempurna, dan tidak ada satupun kekurangan yang terlihat. Penampilan yang begitu sempurna membuat orang-orang merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi karena bagaimana mungkin seorang wanita muda yang begitu sempurna muncul di dunia fana. Namun saat ini, Egi benar-benar melakukannya, dan benar-benar muncul di hadapan semua orang. Kenyataannya, belum lagi orang lain, bahkan Chu Feng, yang bertemu Egi berkali-kali di dunia spiritualnya, juga terpana oleh kecantikan Egi. Kecantikan Egi memang tak tertandingi oleh manusia. Namun, Chu Feng tahu bahwa Egi tidak berasal dari dunia ini. Selain itu, meskipun dia memperlakukannya dengan cukup baik, pada kenyataannya, dia sangat bangga di dalam hatinya. Hatinya tampaknya tidak tergerak olehnya, dan dapat dikatakan bahwa hatinya tidak tergerak oleh siapapun. Dia adalah seorang gadis yang memiliki hati yang baik, tetapi sulit untuk dilihat. Gelombang sangat nyaman.
Setelah Egi keluar, dia pertama-tama dengan genit meregangkan pinggangnya. Baru setelah itu dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan nakal berjalan di samping Chu Feng, dan tersenyum manis padanya. Namun, dia tidak berbicara padanya. Dia berbicara kepada Ziling yang berada di samping Chu Feng, "Nona kecil Ziling, apakah kamu masih mengingatku? Auramu. Pada hari itu, di White Tiger Villa, kau meminjam tubuh Chu Feng untuk menekanku." Pada saat itu, sepasang mata Ziling berkedip dan di wajah mungilnya yang cantik, sedikit keterkejutan melintas. Karena, saat itu di White Tiger Villa, kekuatan gelap yang dipancarkan Chu Feng terlalu menakutkan. Bahkan sampai sekarang, masih ada sisa ketakutan di hatinya dan dia tidak bisa melupakannya. Walaupun kemudian, kekuatan petir yang diperlihatkan Chu Feng dapat mengakibatkan kehancuran massal, dalam hati Ziling, ingatan yang terukir paling dalam tetaplah kekuatan berwarna hitam, karena kekuatan berwarna hitam itu begitu mengerikan bahkan kekuatan ilahi miliknya pun bergetar. Dan pada saat itu, dia akhirnya tahu dari mana kekuatan gelap Chu Feng berasal. Jadi itu bukan dari Chu Feng sendiri, tetapi dari roh dunia Chu Feng. Benar juga. Itu memang aku. Tapi waktu itu, aku tidak tahu kalau Chu Feng menyukaimu. Jadi, seranganku lebih keras. Nona kecil Ziling, kalau kau harus menyalahkan seseorang, salahkan saja Chu Feng. Jangan salahkan aku. Egi berkata dengan senyum nakal. Senyumnya pasti dapat memikat banyak orang. Kenyataannya, saat itu juga, banyak orang terpesona oleh senyumnya, dan bahkan wanita pun tidak terkecuali. Aku tidak akan menyalahkanmu, dan terlebih lagi, aku tidak akan menyalahkan Chu Feng. Tidak peduli apa yang dia lakukan, aku tidak akan menyalahkannya. Ziling dengan ramah membalas senyumannya, dan dengan cara yang sama, dia dapat memikat puluhan ribu orang. Nona, aku ingin tahu dari dunia roh mana kau berasal. Tepat pada saat itu, pendiri naga biru berbicara. Dia juga merasakan aura mengerikan yang sangat kuat yang sedikit condong ke arah kegelapan dari tubuh Egi. Penghinaan. Siapa yang bilang kau boleh memanggilku, Nyonya? Kau harus memanggilku, Nyonya Ratu. Namun, setelah mendengar kata-kata pendiri naga biru, Egi tiba-tiba berteriak dengan marah. Suaranya keras dan jelas. Bahkan makam seribu tulang yang kokoh pun bergetar. Bersamaan dengan itu, di mata Egi yang sebelumnya jernih, kilatan yang menunjukkan bahwa kata-kata kasar tidak diperbolehkan muncul. Kilauan itu sangat menakutkan. Itu bukan berasal dari kekuatannya. Itu adalah sikap yang dimilikinya. Egi yang berubah seperti itu membuat semua orang ketakutan. Hampir semua orang berubah ekspresinya dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Saat ini, bagaimana mungkin Egi, si gadis kecil yang membuat orang-orang meneteskan air liur, berubah menjadi iblis kecil yang membuat orang lain takut. Bahkan raut wajah pendiri naga biru yang memiliki banyak pengalaman pun sedikit berubah. Setelah berpikir sejenak, dia malah tersenyum dengan tenang, meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya, atmosfer gelap yang unik ini persis sama dengan yang tercatat. Kalau tidak salah, Nona, kamu seharusnya datang dari dunia roh Asura yang legendaris.